Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ajeng Setia Putri dengan NIM 86046852. Saya Anissa Rahmayunita dengan NIM 8603011165. Saya Revaliansa dengan NIM 8603458847. Saya Amsri Persada dengan NIM 8603428434. Saya Rizky Nur Fadila dengan NIM 8602999155. Tugas ini diambil untuk memenuhi tugas kegiatan literasi karakter dan kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Ari Restuningsih, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my podcast. Di tengah zaman yang modern ini, Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang besar dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi budaya dan sudah menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang korupsi dengan saya Ajeng Setia Putri yang akan menemani perbincangan kita hari ini. Topik kali ini sangat penting untuk kita sebagai masyarakat dan generasi muda, karena korupsi bisa menghambat pembangunan dan kemajuan negara. Sehingga generasi muda tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tentunya saya tidak sendirian, saya akan mendatangkan bintang tamu yang akan membahas tentang korupsi bersama saya. Silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan masuk. Silakan duduk. Hari ini saya sangat senang karena kedatangan tamu yang spesial, yang sangat cantik-cantik. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayunita. Perkenalkan, nama saya Revaliansa. Perkenalkan, nama saya Amsri Persada. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Fadila. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang korupsi. Langsung saja Kak, korupsi itu kan udah sering terjadi ya di Indonesia. Menurut Kakak, definisi korupsi itu apa sih Kak? Definisi korupsi menurut pandangan saya adalah tindakan penyalahgunaan jabatan, wewenang, kekuasaan untuk mementingkan dirinya sendiri atau kelompok tertentu Kak. Istilah korupsi tersebut sudah sering terdengar ya di telinga masyarakat di Indonesia. Benar, istilah korupsi tidak lepas dari kehidupan kita, Kak. Dan tidak patut kita contoh untuk korupsi, Kak. Mungkin ingin ditambahkan lagi definisi korupsi? Ada 5 sih komponen korupsi itu. Ada penyalahgunaan kepada perilaku, ada wewenang dan kekuasaan. Terus ada juga sering terjadi sih di lembaga kekuasaan dan pemerintah. Melanggar norma juga ya Kak? Iya. Korupsi bisa berbentuk seperti suap, penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, dan manipulasi anggaran. Ngomong-ngomong soal korupsi di Indonesia itu kan sudah sangat mengkhawatirkan ya, dan sudah memberikan dampak yang begitu luar biasa dari segi-segi kehidupan seperti perekonomian, budaya, ekonomi, politik. Contoh kasus-kasus di Indonesia pun seperti korupsi itu sudah sering terjadi. Menurut Kakak, contoh-contoh korupsi itu apa sih Kak di Indonesia yang sudah sering terjadi? Banyak Kak contohnya tuh. Kasus korupsi di Indonesia adalah juga dikali dengan kasus yang paling tajam. Dari data KPK 2004 hingga Oktober 2022 itu kasus korupsi ada 1.310 kasus dan Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 180 negara. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa budaya korupsi itu sudah tetap menjadi musuh utama bangsa Indonesia ya? Iya benar. Nah, kalau menurut aku ya Kak, korupsi itu bukan tentang uang saja. Misalnya penyalahgunaan kekuasaan nih paling banyak tuh di Indonesia tuh korupsi tentang suap Kak. Contohnya kita memberi uang damai ke polisi lalu lintas gitu. Iya benar-benar. Korupsi di Indonesia ini sudah memiliki dampak bagi kita masyarakat. Yang kita rasakan dampaknya itu apa sih Kak, yang kita sebagai masyarakat ini? Dampak negatif yang sering terjadi itu ya tentang kerugian ekonomi dan negara itu
sering malah digunakan untuk pembangunan pribadi, itu kan negatif banget ya. Apalagi untuk itu ya, untuk menyebabkan hilangnya kepercayaan kita sebagai masyarakat itu udah termasuk untuk di perundang-undangan ya. Jadi kita tidak percaya lagi kepada pemerintah. Iya, benar. Ada satu hal lagi, peraturan perundang-undangan akan menjadi tidak efektif. Oh, jadi ketika peraturan perundang-undangan tersebut tidak efektif, berarti semua pihak itu mampu menerima, maksudnya bukan mampu, bisa menerima suap, pungli gitu ya. Keadilan menjadi tidak lagi, keadilan menjadi lebih bisa dibeli dengan uang, hukum yang tadinya adil malah harusnya bisa dibeli. Iya, hukum juga terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, Kak. Korupsi juga ada beberapa faktor sih Kak sebenarnya. Faktor ya, mari kita bahas tentang faktor penyebab korupsi, mengapa seseorang melakukan tindakan korupsi. Mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Korupsi bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang saya bicarakan tadi Kak. Korupsi itu bukan hanya tindakan kriminal ya, tetapi itu faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Kenapa mereka bisa melakukan itu tuh? Karena kurangnya rasa kesadaran, rasa kurang puas, sampai-sampai mereka melakukan korupsi tersebut. Iya, juga itu disebabkan karena lemahnya penguasaan. Pengawasan mungkin? Oh iya, maaf, pengawasan dan penegakan hukum yang ada di Indonesia, sehingga jabatan-jabatan itu lebih mudah melakukan tindakan tersebut karena mereka tidak akan takut dihukum. Moralnya juga kurang ya Kak itu. Iya, faktor penyebab korupsi itu sangat kompleks dan beragam ya di Indonesia ini. Dalam mencegah hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah saja yang bisa untuk mencegah korupsi, tetapi kita juga sebagai masyarakat juga berperan aktif juga ya supaya untuk bisa mencegah korupsi. Apa saja sih peran-peran aktif yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah korupsi? Mungkin bisa dikasih tahu kepada audiens? Oke. Pemberantasan korupsi itu bukan tugas pemerintah semata ya Kak ya, tetapi juga tanggung jawab bersama akan kesadaran dan partisipasi aktif dan komitmen masyarakat dalam menolak serta melaporkan praktik korupsi. Nah, dari hal tersebut diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, transparan, dan bebas korupsi sih. Kita sebagai individu juga bisa berperan aktif juga ya untuk mencegah korupsi, seperti mengedukasi diri sendiri, menolak suap, melaporkan korupsi. Ya, tersebut. Namun pemerintah sudah pastinya menerapkan program dan strategi-strategi untuk mencegah korupsi. Apa saja sih Kak yang sudah diterapkan Indonesia melalui program-program tersebut? Ada sih Kak programnya, yaitu aksi pencegahan korupsi yang sudah dilakukan pemerintah yang fokus pada 3 area itu, yaitu seperti perizinan data negara, keuangan negara, dan penegakan hukum. Apakah pendidikan karakter anti korupsi itu termasuk menjadi strategi pemerintah juga untuk mencegah korupsi? Iya Kak, pastinya tentunya itu pendidikan karakter korupsi, anti korupsi maksudnya, itu sangat membantu karena sama saja kita mendidik anak dari usia dini. Gitu. Berikut adalah perbincangan kita hari ini terkait dengan korupsi. Mungkin kakak-kakak audiens di rumah apabila mendengarkan podcast kita hari ini, mungkin kakak-kakak bisa mengetahui apa itu pengertian korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dan bagaimana peran aktif kita sebagai masyarakat juga dalam mencegah korupsi. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari podcast ini adalah korupsi adalah musuh kita bersama. Korupsi dapat merusak negara, masyarakat, dan masa depan kita. Tetapi kita tidak sendirian dalam hal ini. Kita bisa membuat perbedaan dengan kesadaran, aksi, dan kerjasama. Kita dapat mencegah korupsi dan menciptakan masyarakat yang bersih dan berintegritas. Mari bergerak bersama, tolak suap, melaporkan kasus korupsi, mengedukasi diri, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Kita bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih sudah datang ke podcast hari ini, sudah memberikan pendapat, sudah berbagi informasi kepada audiens. Saya sangat senang sekali kedatangan tamu-tamu hari ini. Terima kasih. Sama-sama.